Abad ke-21, pertanian dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang harus diselesaikan satu persatu. Tidak hanya masalah peningkatan produksi, tetapi juga sumber daya manusianya. Penyediaan sumber daya manusia, khususnya petani yang berkualitas, menjadi tantangan tersendiri. Bank Dunia menyebutkan, pada tahun 2019, proporsi penduduk yang bekerja sebagai petani menyusut tinggal 28,5%. Dan mayoritas petani berada pada usia yang sudah tidak muda lagi, yakni 45 hingga 54 tahun. Tidak heran apabila Bappenas memprediksi 42 tahun mendatang, Indonesia tidak lagi mempunyai petani bila tren penyusutan terus berlanjut. Rendahnya minat anak muda menjadi petani karena profesi petani yang dianggap tidak menarik lagi. Pendapatan yang rendah ditambah resiko yang tinggi menjadi musabab utama keengganan tersebut. Lantas bagaimana upaya regenerasi petani muda untuk memastikan keberlanjutan petani di masa yang akan datang? Mari kita bahas bersama dengan Bapak Budi Darmawan SPMSI PhD sebagai Kajur Sosek Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast Sosek kali ini Pak. Ya, sama-sama. Kali ini Pak membahas tentang generasi milenial ya Pak. Sekarang kan booming nih, di mana-mana generasi milenial, yeah. Dan kalau disangkut pautkan dengan petani Pak, menurut Bapak apa sih Pak definisi petani milenial itu? Baik, jadi berdasarkan pada beberapa sumber ya, termasuk dari BPS juga, bahwa yang disebut dengan milenial itu kan seorang yang sudah berumur 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, ini dari sini. Kemudian kita sebut dengan petani milenial, memang ini kaitannya dengan revolusi industri 4.0 ya. Yeah. Jadi bahwa orang tersebut ya yang berusia 19 sampai 39 tahun ini memiliki motivasi untuk bekerja, kemudian fokus dunia pertanian, dan kemudian memiliki literasi yang tinggi terhadap digital dan teknologi. Ya, ini lebih kepada petani yang melek terhadap teknologi gitu ya Pak? Ya, seperti itu. Untuk kondisi di Indonesia itu sendiri Pak, bagaimana sih Pak kondisi petani milenial di Indonesia? Apakah sudah banyak petani milenial atau masih sangat sedikit Pak untuk petani milenial tersebut di Indonesia? Di kondisi di Indonesia untuk petani milenial memang masih sangat sedikit ya, mungkin sekitar 6,6% ya sampai saat ini yang baru menjadi petani milenial. Masih sedikit ya Pak ya? Sangat sedikit ya. Berdasarkan dengan pengalaman Bapak selama ini terjun sebagai seorang pendidik ya Pak di bidang pertanian, menurut Bapak kenapa sih Pak generasi muda saat ini itu tidak ingin terjun dalam usaha pertanian, terkhusus nih ya Pak di hulu, karena kan kalau hulu itu kan berhubungan dengan cangkul kayak gitu Pak. Itu menurut Bapak kenapa sih Pak kok untuk petani milenial ini enggan untuk terjun langsung di pertanian Pak? Ya memang ada kesan ya, bagi kaum muda sekarang ya, bahwa petani itu kan memang yaitu tadi seperti sudah diinformasikan ya, lebih berpanas-panasan, terusnya kotor ya, kemudian juga diwariskan ya dari orang tua ya, kemudian lebih ke arah kepada produksi yang mungkin hasilnya tidak seperti bidang-bidang lain yang lebih menjanjikan. Nah ini yang makanya membuat bagaimana yang kaum muda kita kurang begitu tertarik ya dalam bidang pertanian. Ya, jadi mungkin juga gengsi ya Pak ya, kan kalau misalnya saat ini kan orang kalau misalnya nggak kerja di kantoran tuh nggak keren gitu ya Pak, mungkin seperti itu ya Pak. Nah memang itu kan suatu masa yang dibuat ya, karena apalagi sekarang kan dengan adanya mereka bisa melihat ya bahwa dunia usaha itu
atau dunia bisnis lebih keren kalau tadi ya di perkantoran, Di perkantoran, pakai jas atau pakai pakaian yang bagus, yang rapi, bersih. Nah itu yang masih terbentuk mindset itu yang mindsetnya dari masyarakat ya Pak. Ya seperti itu. Selain itu Pak, ada salah satu penghambat utama kenapa petani milenial itu sangat jarang di Indonesia. Salah satunya adalah keluarga Pak. Jadi tidak jarang orang tua yang melarang anaknya untuk menekuni pekerjaan di bidang pertanian Pak. Yeah. Kemungkinan besar hal ini disebabkan karena pengalaman dari orang tua itu sendiri. Kan kadang ada yang orang tuanya petani tidak ingin bahwa anak-anaknya menuruni pekerjaan tersebut, inginnya anaknya memiliki atau mempunyai pekerjaan yang lebih baik lagi Pak. Sebenarnya Pak, di usaha pertanian itu sendiri profitable atau tidak sih Pak? Usaha pertanian itu sangat profitable ya, itu sangat profitable, asalkan ya ada beberapa syaratnya. Memang harus ada beberapa hal yang dipertimbangkan dalam usaha pertanian. Pertama adalah tadi untuk sarana produksinya, ya, kita lihat untuk bagaimana menghasilkan produk pertanian yang bagus, itu sarana produksinya harus bagus, dari benihnya, ya, benih unggul gitu ya Pak. Kemudian cara budidayanya juga yang bisa sudah dibuktikan ya, jadi nggak sekedar asal tanam ditinggalkan, nggak seperti itu. Berdasarkan riset atau pengalaman sebelumnya gitu ya Pak ya. Itu. Nah kemudian kan kita lihat semua dari hulu sampai hilir ya, sampai Pak. akhirnya kepada pasca panen itu memang harus dipertimbangkan, kemudian sampai akhirnya pada pemasaran. Nah kalau misalnya semua itu sudah dikemas, sudah diketahui dengan baik, sudah dipelajari dan nanti diaplikasikan, ini akan menghasilkan suatu keuntungan ya di dunia pertanian yang sama nanti makan melebihi dari pekerjaan lainnya. Di kantor gitu ya. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan dengan baik dari hulu sampai hilir, itu bisa menjadi suatu peluang ya Pak. Apalagi melihat di Indonesia itu kan yang namanya negara agraris gitu ya Pak. Jadi peluang untuk bisnis di bidang pertanian sebenarnya cukup luas ya Pak ya. Iya, memang ya seperti lihat kan kita lihat asalkan manusia ya, masih ada manusia berarti kan mereka butuh pangan. Masih butuh pangan dan itu lumayan terbuka, sangat lebar sangat terbuka luas sih untuk pasar ya bagi pemasaran produk pertanian. Nah dari situ Pak, kan peluang sangat terbuka lebar ya Pak. Menurut Bapak strategi seperti apa sih Pak yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat para generasi muda agar mau terjun di dunia pertanian Pak? Ya memang semua harus kita pikirkan secara holistik, baik itu dari pemerintah, swasta, sampai universitas, sampai masyarakat pun itu harus bergerak bersama-sama. Misalnya pemerintah membuat suatu program-program ya, kita tahu sekarang ada Bintang Kewirausahaan Pertanian, dan juga ada program-program yang di kampus kan juga ada untuk yang sekarang sedang kan adalah MBKM ya, MBKM untuk yang pertanian. Kemudian juga bagaimana masyarakat bisa memandang bahwa profesi petani itu tidak kalah dengan profesi lainnya. Itu kita juga ada mindset seperti itu ya. Jadi harus untuk kemudian bagaimana juga tadi seperti keluarga juga ya. Bagaimana mendorong bahwa ke anaknya ya, dari seorang ibu atau bapak ke anaknya, bahwa petani itu merupakan hal yang menjanjikan. Dan juga lebih lagi adalah petani dari orang itu sendiri atau dari kaum muda itu sendiri yang bangga bahwa semua itu ya